Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak kalau kita pantun dulu? Salat subuh di Masjid Al-Hikmah, salat isya di kota Medan. Kita sambut tahun baru Hijriyah, semoga bertambah keimanan. Pulang haji membawa Zam-Zam, singgah sebentar di Masjid Al-Hikmah. Kita tambut tahun 1446, semoga kita bertambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah yang saya hormati, jamaah Masjid Al-Hikmah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai, malam ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, tempat yang barokah ini, tempat yang kita dambakan ini dalam rangka mendengarkan tausiah menyambut tahun baru Hijriyah. Tadi saya dengarkan doa yang dipanjatkan oleh Bapak Imam. Ya Allah, terhadap dosa-dosa yang selama ini kami lakukan dan kami belum sempat bertobat, ataupun kami belum juga mau bertobat selama ini, ya, maka dalam kesempatan ini kami memohon kepadamu ya Allah, terimalah taubat kami, ampunilah dosa-dosa kami, karena kami tidak tahu bagaimana lagi. Dosa-dosa ini selalu membebani kami, selalu membuat hidup kami sial, selalu membuat hidup kami susah, dan selalu datang bencana beruntun menimpa kami. Maka ya Allah, angkatlah dosa-dosa kami ini, ampunkanlah dosa-dosa kami ini. Biasanya orang berdosa itu penyebabnya dia tidak menghadirkan keagungan Allah dan tidak menghadirkan kebesaran Allah, serta tidak ada muraqabatullah di dalam hatinya. Maka tidak ada penghalang dosa yang terbesar melainkan tauhid la ilaha illallah. Mantapkan kalimat ini di dalam hati. Kuatkan la ilaha illallah. Zikirkan la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang kita mengucap la ilaha illallah, lisan kita mengucap la ilaha illallah, pikiran kita entah kemana-mana. Makanya ketika mengucapkan la ilaha illallah itu kita sinkronkan antara lisan kita dengan hati kita. Apa maknanya? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang dipatuhi, tidak ada yang ditaati, dan tidak ada yang diikuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tauhid. Tauhid artinya, ya, Allah perintahkan kita menyembahnya, tapi Allah tidak hanya memerintahkan kita menyembahnya. Allah memerintahkan kita hanya menyembah kepadanya. Allah perintahkan kita taat kepadanya, tapi Allah tidak hanya memerintahkan kita taat kepadanya, tapi Allah memerintahkan kita hanya taat kepadanya satu-satunya. Yang bikin rusak itu, okelah kita taat sama Allah,
tapi kita juga taat sama hawa nafsu. Tapi kita juga taat sama setan. Tapi kita juga taat sama emosi kita. Ya. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ketaatan kita, bahwa kita hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu banyak sekali dosa-dosa itu. Yang punya orang tua, ya, selama ini bagaimana jarang telepon, ada yang meninggikan suara sama orang tuanya, ada yang marah-marah sama orang tuanya, ada yang tidak pernah berbakti kepada orang tuanya. Maka di malam ini, di kesempatan ini, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkan dosaku. Selama ini aku tidak berbakti kepada orang tua. Ya Allah, selama ini aku tidak pernah mendoakan orang tuaku yang sudah membesarkan aku. Ya Allah, selama ini aku tidak pernah berkunjung ke orang tua. Ya, belum lagi dosa-dosa kita kepada orang-orang yang terdekat. Yang kedua, dalam doa yang dipanjatkan oleh Bapak Imam tadi, ya Allah, amalan-amalan, ibadah-ibadah yang kami lakukan selama ini, dan kita kan tidak tahu, Pak, apakah amal itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini, di penghujung tahun ini atau di awal tahun ini, ya Allah, kami memohon kepadamu, terimalah ya Allah amal kami, wabil khusus amalan yang kami lakukan selama 1 tahun ini. Kami tidak tahu mau bagaimana lagi, ya Allah. Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami perbuat jikalau Engkau tidak menerima amal-amal kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami pada malam hari ini, kami mau pergi kemana lagi, ya Allah? Kami mau minta keampunan dari siapa lagi, ya Allah? Maka malam ini, ya, dalam kesempatan ini kami memohon kepadamu, ya Allah, turunkanlah rahmatmu, turunkanlah maghfirahmu, serta bimbinglah kami dari sisa umur yang kami miliki ini, supaya kami bisa menjadi lebih baik lagi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, pergantian tahun, artinya di situ ada ibrah, di situ ada pelajaran bahwa 1 tahun yang telah lalu ini tidak akan pernah kembali lagi. Jangankan 1 tahun, bahkan 1 jam yang berlalu tidak akan pernah datang lagi, dan tidak akan pernah terulang lagi kalau sudah terlanjur bahwa hari-hari yang selama ini kita gunakan dalam kemaksiatan, kita gunakan dalam dosa, maka berarti kita sudah menjadi orang-orang yang merugi, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu, maka 1 tahun ke depan adalah lembaran baru. Ya, kita buka lembaran baru. Kita berdamai dengan Allah. Ya, kita ingin menjadi orang baik. Kita ingin berubah. Ya, karena Bapak dan Ibu rahimakumullah, momen tahun baru sebenarnya adalah momen untuk perubahan. Ya, momen tahun baru sebenarnya adalah momen untuk hijrah. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi bagi kita memaknai tahun baru
adalah hijrah dari kemungkaran, hijrah dari kemaksiatan, hijrah dari kemalasan, hijrah dari keterbelakangan. Ibu-ibu, hijrah dari tidak menutup aurat menjadi menutup aurat, Bu. Ya. Bapak-bapak, hijrah dari yang tidak solat berjamaah, datanglah solat berjamaah. Jangan sampai datang ke masjid itu kalau diantar orang rame-rame. Ada orang, Pak, enggak pernah datang ke masjid. Pas datang ke masjid itu diantar orang rame-rame, orang mengantarnya. Dipikul, Pak. Itu. Terlalu jauh masjid itu bagi dia. Itu. Padahal masjid ada di depan rumahnya. Kata orang apa? Lari 5 km kuat. Jalan-jalan ke luar negeri bisa. Setiap akhir pekan pergi ke puncak bisa. Ya, jalan-jalan, ya, pelesiran kemana-mana bisa. Tapi datang ke masjid tidak bisa. Masya Allah, ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, datanglah ke masjid, ya, karena Allah tidak hanya memerintahkan kita salat, tapi Allah memerintahkan kita aqimus shalah, tegakkan salat. Lakukan salat itu dengan berjamaah di masjid. Ya. Sebab dengan salat berjamaah banyak faidah, banyak fadilah, di samping pahalanya besar. Dalam salat berjamaah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita tahu kalau salat kita salah. Coba kalau salat di rumah terus, begitu salah, sampai kapanpun salah terus, karena tidak pernah melihat salat yang benar. Tapi dengan salat berjamaah ke masjid, kurang-kurang khusyuk sedikit, pikiran pun entah kemana-mana sedikit. Tapi dengan salat berjamaah, insya Allah tertularkan oleh orang yang salatnya khusyuk. Al-kadru ma'al jamaah khairum minas safwati ma'al impirat. Keruh bersama jamaah lebih baik daripada jernih tapi sendirian. Jamaah rahimakumullah, dengan salat berjamaah kita bisa mempererat ukhuwah. Kita tahu saudara-saudara kita, kita bisa berkenalan, kita bisa berinteraksi, kita bisa bertukar pikiran. Maka itulah pesan pertama yang harus kita lakukan pada momen tahun baru Hijriah ini. Yang kedua, amalan yang kedua adalah amalan thalabul ilmi. Ya. Bagaimana kita mau beribadah? Bagaimana kita mau beragama? Bagaimana kita mau menjalankan agama Islam ini kalau kita tidak ada ilmunya? Orang mau jadi dokter menuntut ilmu, orang mau jadi pengacara menuntut ilmu, orang mau jadi akuntan menuntut ilmu, orang mau jadi insinyur menuntut ilmu, orang mau beragama, masa tidak pakai ilmu? Ya. Sekarang kita lihat, kalau nonton Euro pertandingan bola ramai, Pak. Ya. Penuh kedai kopi. Orang tahan menonton berjam-jam lamanya. Tapi kalau pengajian sepi, pengajian sunyi, seolah-olah pengajian ini tidak penting. Ya. Seolah-olah menuntun ilmu itu tidak penting. Padahal kata ulama, wa man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatul la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa berilmu, maka amalnya ditolak, tidak akan diterima. Ya, datanglah ke pengajian. Ada kajian tafsir, ada kajian fikih, ada kajian hadis, ada. Kita nggak bisa mendapatkan ilmu, ya, kalau hanya hadir di dalam tablik akbar, tapi dalam kajian-kajian itu menambah keimanan, menambah ketakwaan, menambah kesolehan. Apa buktinya? Ada seorang sahabat dulu yang bernama Hanzalah, ya, ketika dia mau ke masjid,
berpapasan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu kata dia kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nafaqah Hanzalah. Abu Bakar, Hanzalah ini sudah jadi munafik. Kata Abu Bakar, emang kenapa? Kita ya Abu Bakar, kalau mengikuti pengajian di Masjid Nabawi, semangat mau beramal soleh, semangat mau jadi orang baik, ya, kemudian semangat mau jadi istiqomah luar biasa. Tapi begitu kita pulang ke rumah, semuanya sudah berubah. Itu menunjukkan datangnya ke pengajian kita. Di samping kita dapat ilmu, kita dapat berkah. Ya, kita juga akan dikaruniai Allah istiqomah. Ya, kita juga akan diturunkan Allah kepada kita maghfirah. Itulah keuntungan orang yang hadir dalam majelis ilmu. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, apa tujuannya kita datang menuntut ilmu itu, Pak? Supaya kita kalau beramal itu bukan karena kila wa qala, bukan katanya-katanya, ya, tapi berdasarkan ilmu. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlul ilmi jika kamu tidak mengetahui. Ada pengajian tahsin, ya, ibu-ibu datanglah tahsin. Tidak ada kata terlambat, ya. Perbaiki bacaannya, makhrajnya, panjang pendeknya, ya, wakafnya, ibtidaknya. Nah, apalagi kalau ada kajian fikih, kita tahu solat kita yang benar bagaimana. Jangan pula sampai mati kita, solat kita juga belum benar. Nah, kadang-kadang banyak yang salah dalam solat ini, tidak memperhatikan tumakninah. Saya terus terang beberapa kali solat di masjid, saya lihat imamnya itu ekspres luar biasa cepatnya. Itu sampai saya nggak bisa mengikutinya. Suatu ketika saya tegur, Pak. Saya beranikan diri untuk negur. Bapak sholatnya kecepatan. Ya. Bukan kecepatan, Pak, katanya. Tapi Bapak yang terlambat, kata. Tidak, Pak. Kalau saya sendiri yang terlambat, Bapak betul. Tapi hampir semua orang yang sholat bersama saya itu terlambat mengikuti Bapak. Bapak kecepatan sholatnya. Saya bilang gitu. Ya, tapi akhirnya dia keras kepala juga. Cocoknya kita pecat aja itu jadi imam kalau kecepatan sholatnya. Ya, itu tumakninah rukun sholat, Pak. Kalau tidak ada tumakninahnya, sholatnya tidak sah. Dan tumakninah itu bukan satu rukun, dia menyertai semua rukun. Iktidal ada tumakninahnya, ruku ada tumakninahnya, sujud ada tumakninahnya. Saya pun heran, entah apa yang dikejar, entah apa yang dicari. Kok begitu terburu-buru? Main HP tahan berjam-jam lamanya. Giliran sholat mau cepat. Ya, berapa lama sih sholat zuhur itu? Paling-paling kalau udah 8 menit aja udah khusyuk luar biasa, Pak. Ini dia mau bikin 2 menit setengah. La haula wala quwata illa billah. Ya, harus berilmu. Ya, kalau tidak berilmu, oh, luar biasa, Pak. Banyak keanehan-keanehan. Ada dulu orang baca hadis dia kan, karena dia tidak berilmu. Dia hadisnya itu begini bunyinya, al-habbatus sauda dawaun min kulli da. Hadisnya begitu. Biji hitam yaitu habbatus sauda, obat dari segala penyakit. Ya, karena dia enggak berguru, cuma baca kitab saja, dia rupanya ada tambah titiknya 1, Pak. Ya. Jadi tadi al-habbah akhirnya menjadi al-hayyatus sauda. Hayyah apa? Ular yang hitam, obat segala penyakit. Dia carilah ular hitam, Pak, katanya obat segala penyakit. Dia potong-potong ular hitam yang berbisa ini, dia makan mati gitu. Kenapa? Karena tidak berilmu. Nah, itu pesan yang kedua adalah thalabul ilmi. Pesan yang ketiga di momen Muharram ini adalah memperbanyak sedekah. Was-sadaqatu burhanun,
dan sedekah itu adalah bukti keimanan yang ada di dalam hati kita, bukti ketakwaan yang ada di dalam hati kita, bukti keimanan kita kepada Allah dibuktikan dengan bersedekah. Ya, makanya sedekah artinya apa? Benar. Sedekah kita itu membenarkan keimanan yang ada di dalam hati kita. Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya lihat ada tradisi yang baik, kebiasaan yang indah yang dilakukan oleh sebahagian jamaah. Tapi kalau bisa tidaklah sebahagian, kalau bisa semuanya. Ba'da salat subuh, ya, setelah salat sunnah subuh, kemudian ba'diyah subuh, bukan ba'diyah, tidak ada ya, salat subuh, kemudian zikir, pas pulangnya sudah menyiapkan uang untuk diisi kotak amal, Pak. Itu luar biasa. Yang melakukannya saya acungi jempol itu. Kenapa? Karena ada hadisnya memang. Ma min yaumin, tidaklah ada suatu hari kecuali malaikat turun, Pak. Turun ke muka bumi 2 malaikat. Yang satu bilang begini, Allahumma a'ti mumfikon khalafa. Ya Allah, yang mau berinfak tolong ganti infaknya. Masya Allah. Yang mau berinfak ganti infaknya ya Allah. Wa Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang satu lagi doanya aneh juga, Pak. Dia bilang apa? Ya Allah, yang nahan-nahan hartanya, yang tidak mau berinfak, yang tidak mau bersedekah, hancurkan hartanya. Masya Allah. Ya. Ketika kita memberikan sedikit, ketika kita memberikan sebahagian daripada apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, sebenarnya yang beruntung adalah kita sendiri. Kenapa? Karena dengan itu Allah jaga harta kita, Allah lindungi harta kita dari bencana dan dari kebangkrutan dan dari kehancuran. Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, yang memberikan infak tolong ganti ya Allah. Bayangkan Bapak dan Ibu rahimakumullah, penggantian yang diberikan Allah pasti lebih baik, pasti lebih banyak, pasti lebih besar. Harta itu, Pak, kalau sudah diinfakkan, dia ngomong. Kata dia apa? Kuntu qalilan fakassartani. Aku sedikit lalu jadi banyak karena kau infakkan aku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya cuma 100.000, tapi begitu diinfakkan menjadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Lalu kata harta itu lagi apa, Pak? Kuntu faniyan fa abqaitani. Aku binasa, aku akan habis, aku akan berakhir. Di mana? Di mana berakhirnya harta kita, Pak? Apa yang kita makan akan berakhir di pembuangan. Apa yang kita pakai akan lusuh dan tidak akan kita pakai lagi. Tapi apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, maka itu akan menjadi kekal. Harta itu akan menemani kita di alam kubur. Lalu kata dia nanti, man anta? Kita bilang, kau siapa? Lalu dijawab, ana shadaqatuka, akulah sedekahmu, akulah amal salehmu. Lalu kau ngapain di sini? Aku menemanimu menunggu hari kiamat. An-nasu fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Orang berada di bawah naungan sedekahnya nanti di hari kiamat, Pak. Ketika di padang mahsyar. Bayangkan saat ini kita berada di padang mahsyar. Panas. Matahari hanya sejengkal dari kepala. Orang berkeringat. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai bahu, ada yang berenang karena kepanasan dengan keringatnya. An-nasu fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Orang berada di bawah naungan sedekahnya. Ada tempat yang nyaman,
ada tempat yang tenang, ada tempat yang bahagia, yaitu orang-orang yang mensedekahkan sebahagian daripada hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayang enggak bapak dan ibu sama hartanya? Cinta enggak kita sama harta kita? Mau dibawa enggak hartanya ke akhirat? Kalau mau, infakkan sebahagian. Ya, apalagi kalau sampai wakaf, Pak. Ya. Kemarin ada satu jamaah di Masjid Nurul Iman Pondok Bambu, Pak. Saya diundang datang ke sana habis khutbah. Ustadz ikut meresmikan. Meresmikan apa saya bilang? Ada orang wakaf air isi ulang. Gitu. Mesinnya diwakafkan, Pak. Jadi siapapun boleh mengambil air isi ulang di tempat itu gratis. Saya nggak terbayang, saya pahalanya segede apa itu. Ya. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu kaum muslimin susah mendapatkan air. Untuk mendapatkan air minum, air untuk mandi, air untuk keperluan sehari-hari, terpaksa mereka beli dari sumur milik Yahudi, namanya Bi'ru Raumah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mau membeli sumur milik Yahudi, saya jamin dia masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Siapa yang nggak mau? Berapa sih harganya dibandingkan dengan surga yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Datanglah konglomerat kaum muslimin pada saat itu, Utsman bin Affan. Dia datangi pemilik sumur ini. Ini Yahudi makin hari makin kaya, Pak. Kenapa? Karena dia jualan air. Wah. Lalu datanglah Utsman bin Affan kepada Yahudi. Ya Yahudi, saya mau beli sumur ini. Kata Yahudi, sorry ya, nggak dijual, katanya. Ya, saya nggak mau jual, katanya. Kau mau jual berapa? Saya beli. Ya. Pokoknya saya nggak mau jual, kata Yahudi. Utsman ini orangnya cerdas. Gimana? Kalau saya beli separuh, tapi harganya harga satu sumur, mau nggak, katanya. Coba itu, saya beli separuh aja, harganya harga satu sumur. Misalnya harga satu sumur ini 1 miliar, ya. Saya beli, ya, saya beli 1 miliar, tapi separuh aja buat saya. Yang namanya Yahudi mata duitan, Pak. Oke, setuju, katanya. Akhirnya dibayarlah oleh Utsman bin Affan sumur ini. Begitu dibayar, kata dia, Yahudi, jangan salah ya, separuh jatahmu, separuh jatah saya kan, katanya. Oke, katanya. Ya sudah, jatah saya. Jadi kita gantian, 1 hari untukmu, 1 hari untuk saya. Kalau hari Minggu kamu, hari Senin saya. Hari Selasa kamu, hari Rabu saya. Hari Kamis kamu, hari Jumat buat saya. Kata Yahudi, deal, sepakat. Maka pada saat itu Utsman mengumumkan, saudara-saudara kaum muslimin, katanya, sumur ini separuhnya sudah milik saya. Kaum muslimin boleh mengambil air, tapi pada hari-hari jatah saya, katanya. Akhirnya kaum muslimin datang mengambil, pas hari Minggu ngambil mereka, hari Ahad ngambil. Dan diambil banyak supaya besok nggak ngambil lagi. Ya, lama-lama Yahudi ini, ya, makin sedikit orang datang. Kemudian dagangannya pun makin sepi. Lama-lama nggak ada lagi yang beli air. Kenapa? Karena kaum muslimin memanfaatkan jatah hari yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Terakhir kata Yahudi, ya, dia nggak menyangka Utsman ini orangnya sangat cerdas, sangat pintar. Kita bilang, Utsman, udahlah, belilah itu sumur saya yang separuh lagi. Akhirnya Utsman bin Affan pun belilah separuh lagi. Masya Allah, betapa besarnya pahala Utsman. Ya, dijamin masuk surga karena membeli
sumur yang menjadi kebutuhan kaum muslimin. Ya. Jadi itu menginspirasi juga itu. Jadi ada orang menginfakkan sebahagian dari hartanya untuk isi ulang gratis. Itu. Tinggal bawa galon ke sana, Pak. Ya, isi bawa lagi. Besok isi bawa lagi. Tidak dipungut bayaran sama sekali. Dulu ada Al-Hakim An-Naisaburi, ya, pengarang kitab Mustadrak Al-Hakim, kitab hadis yang terbesar. Ya, kemudian dia rupanya ada sakit di mukanya nih, sakit semacam luka, tapi tidak bisa sembuh. Sudah berobat kemana-mana, ya, sudah berobat ke tabib, sudah berobat ke dukun, sudah berobat kemana-mana, tapi tidak sembuh. Tapi dukunnya dukun beranak, Pak, ya, gitu ya. Gitu. Kalau dukun cabul nggak boleh, gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, lalu dia datanglah ke masjid. Datang ke masjid, kemudian dia dekati Bapak Imam. Pak Imam, katanya, tolong nanti diumumkan ya, katanya. Diumumkan supaya kaum muslimin mendoakan atas kesembuhan saya, ya, atas kesembuhan saya, supaya saya sembuh. Saya sudah tidak tahan lagi, saya sudah berobat kemana-mana, tapi penyakit saya yang ada di muka saya ini tidak sembuh-sembuh. Tolong nanti doa, dan supaya orang satu masjid mengaminkan. Kata Bapak Imam ini, baiklah. Tapi ternyata, Pak, di masjid itu ada seorang nenek tua yang rajin beribadah, rajin berzikir, ya, rajin bermunajat dan rajin berdoa. Dia dengar bahwa hakim tadi, Pak Hakim itu minta didoakan. Lalu dia doa sendirian. Ya Allah, saya berdoa kepadamu ya Allah, ya. Tanpa sepengetahuan Al-Imam Al-Hakim ini, tanpa sepengetahuannya. Kemudian dia berdoa, ya Allah sembuhkanlah orang ini, ya Allah sembuhkanlah orang ini, ya Allah sembuhkanlah orang ini, ya Allah, katanya. Karena mungkin keikhlasannya, ketulusannya, kekuatan hatinya dalam berdoa itu, sampai akhirnya dia bermimpi dia, Pak. Ya, dia katanya dalam mimpi itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam mimpinya itu, sampaikan kepada Al-Hakim, katanya, kalau dia mau sembuh maka dia harus berinfak dengan membuat suatu sumur, katanya. Akhirnya mimpi itu disampaikan kepada Al-Hakim ini. Begitu disampaikan kepada Al-Hakim mimpi itu, maka Al-Hakim pun mencari suatu tempat yang di situ tidak ada sumur, yang di situ orang-orang butuh air. Kemudian dibangunkan sumur di situ. Tidak lama, hanya sekitar 1 minggu kemudian, mukanya sembuh seperti tidak ada lagi penyakit. Masya Allah. Ya, kata ulama apa? Ishfu mardakum bis sadaqah. Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kamu dengan sedekah. Kalau ada orang punya penyakit enggak sembuh-sembuh, coba dengan satu ini, bersedekah. Ya, akan kita lihat betapa mukjizat sedekah, betapa luar biasanya sedekah, betapa dahsyatnya sedekah. Ya, maka kekuatan sedekah itu luar biasa, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu Allah pun memuji orang-orang yang mau membagikan sebahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk yang lalu-lalu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, mari kita bertobat, ya. Tobatnya itu janganlah tobat sambal, Pak. Udah tahu pedas, pedas katanya. Tapi nanti makan siang diulangi lagi, makan malam diulangi lagi, besok diulangi lagi. Namanya tobat apa? Tobat sambal. Ya. Kalau mau tobat, tobat apa, Pak?
Kata orang tobatnya tobat tai ayam. Gitu nginjak tai ayam sekali, kapok, nggak akan mau lagi nginjak di tempat itu. Maksudnya apa? Begitu melakukan dosa sekali, maka dia tidak akan mau mengulangi lagi. Ya, tobat seperti itulah tobat yang diharapkan Bapak dan Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu, marilah pada malam hari ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa, Pak. Kalau kita udah bertobat kepada Allah dan ternyata tobat kita itu sudah diterima oleh Allah, maka kita akan melihat keajaiban-keajaiban. Maka kita akan melihat suatu yang sangat dahsyat, suatu yang sangat hebat. Begitu ringannya langkah kita untuk melakukan kebaikan. Begitu mudahnya kita untuk berbuat baik. Begitu ringannya tangan kita untuk menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah, kalau kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pun akan mengampunan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Ya Allah yang merubah keadaan, rubahlah keadaan kami menjadi lebih baik dengan daya upaya dan kekuatan-Mu. Wahai Tuhan yang maha agung, wahai Tuhan yang maha luhur, wahai Tuhan yang maha mulia, wahai Tuhan yang memberi anugerah. Allahumma hadhihi sanatun jadidatun muqbilatun lam a'mal fi ibtidaiha amalan yuqarribuni ilaika zulfa ghaira tadarru'i ilaik fa as'aluka an tuwaffiqani lima yurdika anni. Ya Allah, ini tahun adalah tahun yang baru. Aku di awalnya tidak melakukan suatu amalan pun yang bisa mendekatkan diriku kepadamu kecuali tadarru', kecuali permohonan, kecuali munajat, kecuali hanya tangisan dan kesedihanku kepadamu ya Allah. Maka aku mohon kepadamu ya Allah, antuwaffiqani, engkau bimbing aku untuk melakukan hal-hal yang engkau ridai ya Allah, untuk melaksanakan ketaatan kepadamu. Wa alzimnil ikhlasa fihi liwajhikal karimi fi ibadatik, dan jadikanlah keikhlasan di dalam diriku ya Allah di dalam beribadah kepadamu. Wa as'aluka itmama dalika bifadlika wa rahmatika, dan aku memohon kepadamu ya Allah, sempurnakanlah ibadahku ya Allah, sempurnakanlah ibadahku ya Allah, sempurnakanlah ibadah kami ya Allah. Allahumma inni as'aluka khaira hadas sanatil muqbilah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan tahun yang akan datang ini, yumnuha wa yusruha, keberkahannya dan kemudahannya, wa amanaha wa salamataha, dan keamanannya dan keselamatannya, wa a'udzu bika min syururiha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang terdapat di tahun yang akan datang ini, wa usruha wa khaufuha, dan segala kesulitan-kesulitannya dan segala yang menakutkan di dalamnya dan segala kebinasaan yang ada di dalamnya, wa arghabu ilaik, dan aku lari kepadamu dan aku datang kepadamu. Jaga aku ya Allah. Allahumma antahfaza alayya dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, jagalah agamaku ya Allah, jagalah agamaku ya Allah, jagalah agamaku ya Allah, jagalah duniaku ya Allah, jagalah duniaku ya Allah, jagalah akhiratku ya Allah. Wa an tuwaffiqani fiha ila ma yurdika anni fi ma'adi ya akramal akramin, dan berikan taufik kepadaku, berikan kepadaku bimbingan untuk melaksanakan keridhaanmu sepanjang tahun 1446 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke kota tua, menyusuri jejak sejarah lama. Tahun baru Islam tiba, mari perbaiki diri bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.